Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Universitas Terbuka, NIM 05338483, UPJJ Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan surat tuntutan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Surat tuntutan nomor Rek Titi Perkara PDM garis datar 45 garing garis angka Romawi 2 garing 2024 garing PN titik BDI, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor Rek Titik Perkara PDM garis datar 45 garing angka Romawi 2 garing 2024 garing PN titik BDI dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan: berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar korban bebek ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Kedua, bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Ketiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Keempat, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Terus yang kelima, bahwa benar terdakwa berupa menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Terus yang keenam, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis: pada unsur pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana berupa pertama, barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti bahwa yang melakukan perbuatan adalah terdakwa Ayam. Dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti bahwa terdakwa memiliki maksud dan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban yang ditunjukkan dengan persiapan membawa pisau lipat dan penusukan berulang kali pada bagian vital korban, yaitu leher dan dada, dengan rencana lebih dahulu. Berdasarkan kronologi dan pembuktian, terbukti bahwa terdakwa telah merencanakan perbuatannya. Hal ini ditunjukkan dengan yang pertama, menyimpan pisau lipat di jok motor sebelum datang ke tempat korban. Yang kedua, terinspirasi dengan film Narcos yang ditonton sebelumnya. Ketiga, adanya motif yang kuat, yaitu iri hati dan masalah ekonomi. Serta keempat, berpura-pura hendak pulang sebelum akhirnya menyerang korban yang tidak waspada, terus merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan tewasnya korban bebek. Berdasarkan hal demikian, maka dikonkulasikan semua unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi, di mana unsur-unsur pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa berupa
Pertama, barang siapa, yakni terdakwa Ayam, dengan sengaja perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga, merampas nyawa orang lain mengakibatkan tewasnya korban bebek. Berdasarkan hal demikian, maka dikalkulasikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi, namun karena dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidiar tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan keji dan sadis dengan menikam korban berulang kali pada bagian vital. 2. Tindakan terdakwa setelah pembunuhan sangat tidak bermoral, yaitu mengambil harta benda milik korban yang berupa laptop, dompet, dan ponsel untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, perbuatan terdakwa menunjukkan sikap yang berusaha menghilangkan jejak dengan menyembunyikan jasad korban secara terencana. Kelima, terdakwa membunuh teman dekatnya sendiri yang seharusnya dijalin dengan rasa saling percaya. 6. Perbuatan terdakwa yang menimbulkan trauma dan keresahan yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar. Adapun hal-hal yang meringankan, terdakwa selama persidangan bersikap kooperatif dan tidak melawan hukum. 2. Terdakwa masih berusia muda dan memiliki masa depan. Adapun tuntutan, berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. Pertama, menyatakan bahwa terdakwa Ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer. Kedua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 15 tahun, mendapatkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, dan plastik besar, spray, pengawet, dan wangian untuk dirampas untuk negara dan bagi barang yang tidak digunakan untuk keperluan negara agar dimusnahkan. 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa. Adapun penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 15 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Terima kasih. Sekian pembacaan surat keputusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.